Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial. Dan sekarang di tanganku ini ada Vivo. Kasusnya adalah lupa pola untuk buka kunci layarnya. Kita belum tahu serinya Vivo berapa ini. Kemudian handphone ini sudah kita coba beberapa kali untuk mengacak pola kunci layarnya dan ternyata tidak ketemu. Untuk lupa kata sandinya, pertanyaan keamanannya juga tidak tahu. Kemudian seri handphonenya belum kita ketahui dan bagaimana caranya untuk mengetahui seri handphone Vivo yang aku pegang ini. Kita bisa mengecek serinya dengan mematikan handphone ini, kemudian masuk ke recovery mode, kemudian membuka file lognya. Kita akan coba, kita matikan dulu handphone Vivonya. Kita tunggu sampai handphone ini benar-benar off atau mati. Kemudian setelah handphone mati, kita masuk ke recovery mode. Untuk Vivo masuk ke recovery modenya, kita bisa menekan kombinasi tombol volume atas dan tombol power secara bersamaan. Kita tekan dan tahan sampai muncul tampilan fast boot mode seperti ini. Selanjutnya, kita bisa memilih menu recovery mode. Kita bisa menurunkan dengan volume bawah ke menu recovery modenya. Kemudian untuk OK tekan tombol power dan handphone Vivo ini akan otomatis restart. Kemudian kita tunggu sebentar sampai muncul tampilan Vivo Recovery seperti ini. Selanjutnya kita bisa memilih Advanced Option, bisa gunakan tombol volume bawah dan tombol power untuk OK, atau langsung aja bisa kita sentuh layarnya untuk memilih menunya. Kita pilih menu View Recovery Log, kemudian kita pilih, kita ulangi ya. Kita coba dengan volume bawah aja, bisa dengan sentuh, bisa dengan volume bawah. Kita pilih View Recovery Log, dengan tombol power bisa, langsung sentuh juga bisa. Kemudian kita pilih menu atau file recovery.log, kita tekan tombol power untuk OK, dan muncul tampilan seperti ini. Untuk mengetahui serinya, kita harus mencari kode atau serial dengan awal tulisan adalah huruf P dan D. Jadi PD kemudian angka di belakangnya. Ini sudah ketemu ya. PD1731F. Jadi ini adalah Vivo PD1731F. Kita bisa melihatnya di file recovery.log ini. Kemudian kita cari serialnya dengan awalan hurufnya adalah PD, diikuti di belakangnya ada angkanya. Kalau sudah ketemu PD berapa tadi? PD1731F. Kemudian bisa kita browsingkan di Google aja menggunakan handphone atau komputer sama saja. Kita akses ke google.com. Kemudian kita cari untuk seri Vivonya ini, kita ketikkan aja PD1731F. Kita coba untuk konekkan dulu handphone yang buat kita cari serinya ke jaringan internet. Kemudian kalau sudah terkoneksi ke internet, kita buka Google ya. Kita tunggu sebentar, ini masih loading. Kemudian kalau Google-nya sudah terbuka, langsung aja kita ketikkan pada kolom pencariannya seri atau nomor atau kode yang muncul pada file recovery.log-nya. PD1731F. Cukup begitu aja, kemudian pencarian, dan di sini akan muncul hasil pencariannya Vivo PD1731F adalah Vivo Y71. Kemudian kalau sudah ketemu untuk serinya, ternyata ini adalah handphone Vivo Y71. Oke, jadi seperti itu cara mengetahui seri Vivo apabila kita tidak tahu seri tepatnya Vivo berapakah ini. Oke, kita bisa restart dulu handphonenya, kemudian kita letakkan dulu handphonenya dan kita menuju ke tampilan komputer untuk kita siapkan tool membuka polanya. Pada dasarnya di sini kita akan melakukan hard reset di handphone Vivo ini karena tidak bisa melalui recovery untuk hard resetnya. Maka di sini kita akan menggunakan bantuan MRTK, dan MRTK yang kita gunakan ini tidak perlu menggunakan dongle untuk menjalankannya. Kita ekstrak dulu filenya, kemudian kalau sudah terekstrak, nanti akan muncul sebuah folder hasil ekstrakannya dengan nama foldernya adalah MRTV3.19. Sebelum kita membuka folder MRTV3.19 ini, antivirus di komputer harus kita hapus terlebih dahulu. Untuk yang menggunakan antivirus eksternal seperti Avira, Smadaf, dan kawan-kawan harus dihapus. Kemudian antivirus bawaan Windows, di sini aku menggunakan Windows 7 64-bit, masih ada antivirus bawaannya yaitu Windows Defender. Kita harus matikan dulu Windows Defender-nya.
Kemudian komputer yang kita gunakan untuk menjalankan MRT juga harus terkoneksi ke jaringan internet. Setelah antivirus kita hapus, kemudian komputer sudah connect ke internet, kita buka folder MRT-nya, tetapi di sini untuk menjalankan file MRT-nya tidak bisa kita langsung klik file action-nya. Kalau kita klik maka akan muncul notifikasi seperti ini. MRT dongle not found. Please make sure you has connect it. MRT dongle tidak bisa kita jalankan. Kemudian bagaimana cara menjalankannya agar MRT dongle bisa kita gunakan? Kita harus masuk dulu ke folder 64DBG, folder yang paling atas sendiri kita buka. Di dalamnya ada beberapa folder lagi, kita masuk ke folder release, kemudian kita buka folder release-nya dulu, dan di dalamnya ada folder dengan nama x32, kita buka, kemudian kita cari file dengan nama x32dbg.exe, ini kita double klik, dan kita tunggu sampai program X32DBG-nya berjalan. Tampilan programnya adalah seperti ini. Kemudian selanjutnya kita bisa pilih menu file di pojok kiri atas. Kemudian kita pilih menu open di bawahnya. Kita klik aja langsung menu opennya dan kita arahkan ke folder hasil ekstrakan MRT-nya. Kita kembali ke folder awal MRT v.319. Kemudian kita cari file dengan nama mrt v3.19.exe, kita pilih, kemudian kita klik open langsung. Untuk Windows 7, setelah kita klik open akan ada notifikasi the executable seperti ini. Langsung aja kita klik yes, X32-nya akan keluar, kemudian akan terbuka kembali. Jadi close otomatis dan open otomatis dan muncul kode-kode seperti ini. Kita fokus ke pojok kiri bawah aja, di sini keterangannya adalah pause. Dan kita akan langsung coba untuk menjalankan MRT-nya. Caranya kita klik tombol run panah ke kanan, kita klik aja sekali sampai muncul loading pada kursor mouse-nya. Dan kita tunggu proses loading pada kursor mouse selesai. Kemudian kita klik sekali lagi tombol run-nya panah ke kanannya. Kemudian perhatikan di pojok kiri bawah keterangannya menjadi running. Kemudian untuk MRT-nya akan otomatis berjalan, tetapi masih dengan notifikasi MRT dongle not found seperti ini. Untuk notifikasi ini jangan kita keluarkan, kita biarkan aja, jangan kita klik OK, jangan kita klik close di pojok kanan atasnya. Kemudian kita klik tombol pause pada X32DBG-nya yang logonya garis 2, kita klik aja sekali. Setelah itu keterangan yang tadinya running sekarang menjadi paused di pojok kiri bawah. Kemudian kita fokus ke kotak di sebelah kanan bawah. Di sini ada logo %%. Kemudian di atasnya logo %% ada kolom yang kosong. Pada kolom yang kosong ini kita klik kanan mouse-nya. Kemudian akan muncul beberapa menu seperti ini. Kita pilih menu follow deword in disassembler. Klik kiri mouse-nya. Kemudian pada kolom utama sebelah kiri atas akan muncul beberapa kolom yang keterangannya adalah push. Dan kita pilih pada kolom push paling atas, kita bisa klik pada kolom push EAX. Kita klik sekali, kemudian kita edit, caranya kita klik 2 kali, sampai muncul jendela assemble add seperti ini. Kemudian tulisan push-nya atau kata push-nya ini kita hapus, kita ganti dengan kata atau tulisan JMP. Kemudian setelah itu kita klik OK aja, muncul jendela assemble add lagi. Untuk yang kedua ini push SC kita abaikan aja, tidak perlu kita edit. Kita klik X aja atau close, kemudian kita klik lagi tombol run-nya panah ke kanan sampai keterangan di pojok kiri bawah menjadi running kembali. Kemudian kita buka MRTK-nya yang tadi muncul MRT dongle not found, sekarang menjadi MRTK access violation at address sekian, read of address sekian. Langsung kita bisa klik OK aja, maka secara otomatis MRTK versi 3.19 akan berjalan seperti ini. Yang perlu diperhatikan kalau sudah berjalan MRT-nya, untuk program X32DBG-nya ini jangan sampai kita close, jadi jangan kita keluarkan. Cukup kita minimize saja, jangan sampai kita keluarkan. Kalau kita close X32DBG-nya, maka MRTK-nya juga ikut terclose atau keluar otomatis. Kemudian sekarang untuk MRTK-nya sudah bisa berjalan, X32DBG tidak perlu kita close ya, jangan sekali-kali close X32DBG-nya.
Kemudian kita posisikan dulu untuk MRTK-nya, dan untuk foldernya ini bisa kita minimize juga. Kemudian sekarang MRTK-nya sudah siap kita gunakan untuk melakukan wipe data atau erase user data pada Vivo Y71. Oke, sekarang kita fokus ke MRTK-nya. Di sini ada beberapa menu. Untuk defaultnya adalah Vivo ya. Kita pilih menu Vivo langsung. Kemudian pada bagian kolom Mobile Option untuk modelnya langsung aja kita arahkan ke Y71. Kalau sudah ketemu kita klik OK aja. Kemudian untuk portnya ini kita pilih auto sementara. Dan pada operation optionnya di sini kita pilih format dalam kurung unlock. Kemudian kita coba klik start dulu. Ternyata muncul keterangan di bagian kotak locknya auto identify 9008 port. File cannot get 9008 comport, software has stopped it. Jadi intinya handphone harus masuk ke 9008 mode atau ideal mode untuk melakukan web data atau erase user data. Oke, sekarang kita kembali dulu ke handphone Vivo Y71-nya ini, dan sesuai dengan keterangan yang muncul pada kolom log di MRTK-nya tadi, MRT meminta port 9008 atau ideal mode, maka kita harus mengakses ideal mode pada Vivo Y71 ini. Kita akan melakukan test point. Untuk melakukan test point kita harus membongkar dulu casing belakangnya, membongkar tutup mesinnya, kemudian mencari titik test point pada Vivo Y71 ini untuk kita hubungkan menggunakan pinset. Kita konsletkan dua titik test point-nya agar handphone ini terbaca sebagai ideal mode 9008 di komputer. Oh, ternyata untuk Vivo Y71 ini sebelumnya pernah dilakukan flashing ya. Karena untuk titik test point-nya sudah terbuka. Mungkin buat teman-teman yang handphonenya belum pernah dibongkar, untuk titik test point-nya masih tertutup stiker seperti ini ya. Kemudian sebelum melakukan test point kita bisa matikan dulu handphonenya. Bisa langsung kita tekan tombol powernya atau langsung kita cabut soket baterainya. Biar lebih cepat kita lepas langsung aja soket baterainya, pelan-pelan ya, jangan kasar untuk membuka soket baterainya. Kemudian kalau soket baterai sudah bisa kita lepaskan, handphone akan otomatis mati. Selanjutnya kita akan menghubungkan dua titik test point ini menggunakan pinset tajam. Jadi pinset harus tajam untuk menghubungkan titik test point. Bagi teman-teman yang mendapati Vivo Y71 dengan kondisi titik test point-nya masih tertutup stiker atau solasi seperti ini, kita bisa mengupasnya atau mengkleteknya pelan-pelan, jangan sampai kasar ya. Kemudian kalau dirasa sudah jelas titik test point-nya, bisa kita sentuhkan dengan mata pinset, sudah enak. Langsung aja bisa kita hubungkan handphone ini ke komputer menggunakan kabel data yang bagus. Untuk posisi test point-nya dicari senyaman mungkin. Tidak harus lewat bawah, bisa lewat atas seperti ini. Yang penting nyaman, jangan sampai menyenggol titik di kanan kirinya. Selain titik test point, jangan sampai kita sentuh. Oke, kita gunakan kabel data yang bagus, tidak harus ori. Untuk metode test point yang paling mudah adalah seperti ini ya. Handphone kita hubungkan terlebih dahulu ke kabel data. Jadi kabel data yang sudah kita siapkan langsung kita colokkan terlebih dahulu ke handphone. Jangan colokkan dulu ke komputer. Kemudian letakkan handphone di tempat yang nyaman. Untuk melakukan test point, alas handphone atau tempat kita naruh handphone harus datar agar handphone tidak goyang. Oke, kita coba sekarang ya. Ini titik test point-nya sudah berhasil kita buka. Kita letakkan handphone dulu dan kita cari posisi yang paling nyaman. Jika lewat bawah tidak bisa, maka kita coba lewat atas untuk menghubungkan titik test point-nya. Kita coba seperti ini ya. Untuk posisi tanganku yang paling nyaman adalah seperti ini. Kita hubungkan kedua titik test point, pastikan sudah terbuka semuanya. Jangan sampai terhalangi oleh stiker atau solasi penutupnya ini. Lebih baik memang kita kupas semuanya aja. Kalau sudah nyaman, kita bisa langsung menghubungkan kedua titik test point-nya menggunakan pinset. Kalau belum nyaman, bisa kita atur ulang lagi posisinya. Kemudian, sambil menghubungkan kedua titik test point menggunakan pinset, kita colokkan ujung kabel data yang satu ke komputer. Kalau sudah tercolok kabel data ke komputer, pelan-pelan kita angkat pinsetnya dan kita lihat apakah sudah terhubung ke komputer atau belum. Oke, langsung aja kita bisa membuka device manager. Di sini aku menggunakan Windows 7, untuk Windows 10 sama ya.
kita cari device manager, tinggal kita searchingkan aja di kolom pencarian device manager, kemudian kita buka. Setelah terbuka, kita fokus pada bagian Podcom dan LPT. Apabila di bawahnya sudah terbaca Qualcomm HS USB Key Loader 9008 pada COM sekian, berarti handphone Vivo Y71 sudah terbaca sebagai ideal mode. Dan untuk COM-nya ini tidak harus sama dengan tutorial ini, di sini terbaca sebagai COM 7. Tidak harus COM 7, bisa angka berapapun yang muncul di sini. Kalau sudah terbaca sebagai ideal mode, kemudian kita lanjut proses eksekusinya. Kita cek lagi, masuk ke menu Vivo. Kemudian pada kolom model kita langsung pilih Y71 dan pada kolom pot kita pilih pot yang muncul di sini sudah terbaca sebagai COM 7 sesuai dengan device manager tadi. Kemudian kalau sudah kita pilih COM 7 atau COM yang muncul pada device manager tinggal disesuaikan aja. Kita pilih menu lagi di bagian operation option format unlock dan kita klik tombol startnya. Perhatikan di sini sudah ada keterangan pada kolom lock di MRTK-nya. Sekarang sudah bisa membaca ya, sedang read unlock data. Kemudian kita tunggu sebentar, setelah itu selesai. Dan ada keterangan all is done tulisan warna merah. Berarti handphone sudah selesai di erase user datanya. Handphone sudah selesai dihapus polanya. Tetapi dengan catatan cara ini akan menghapus seluruh data yang ada di internal memori handphone ini. Oke, langsung aja sekarang bisa kita nyalakan dulu handphonenya. Lepaskan dulu kabel datanya dan langsung aja kita colokkan lagi soket baterainya. Kita pasang di tempatnya semula. Untuk stikernya juga kita tutupi lagi titik test point-nya. Untuk menyalakan handphonenya kita bisa menekan manual tombol powernya. Kita tekan dan tahan sampai muncul logo Vivo di layarnya. Kemudian setelah muncul logo Vivo, nanti di bagian bawah logonya ada keterangan wiping data. Kita tunggu, ini dia untuk keterangan wiping datanya. Please do not perform any operation. Kita jangan sentuh tombol apapun saat proses wiping datanya. Kemudian untuk menjaga kondisi baterainya agar tidak kehabisan baterai, kita bisa mencolokkan lagi kabel data yang terhubung ke komputer. Kita colokkan ke handphone. Kemudian kita tunggu proses loadingnya sampai dengan selesai. Saat proses loading ini jangan sampai handphone kehabisan data atau resikonya handphone bisa boot loop dan kita terpaksa harus melakukan flashing ulang full firmware-nya. Kita tunggu aja proses loadingnya sampai dengan selesai. Untuk durasi loading ini sekitar 7 sampai dengan 10 menit. Jadi bisa kita taruh handphonenya dan kita tunggu aja. Kemudian cara ini menghapus seluruh data yang ada di internal memori handphone Vivo Y17. Jadi semua data baik itu gambar, foto, video, aplikasi, catatan semuanya akan hilang dan handphone akan kembali seperti baru lagi. Oke, kita tunggu sebentar. Kalau sudah selesai proses loadingnya akan muncul tampilan selamat datang dengan logo Fantouch OS seperti ini. Kita tinggal setup aja handphonenya. Waduh, salah pencet apa ini tadi? Kita tekan tombol kembali aja. Tampaknya tadi aku salah pencet ya. Kita coba tekan tombol back dulu aja. Kita lepaskan kabel datanya. Kita klik berikutnya atau kita tekan tombol back. Oke, sudah normal lagi. Untuk meng-setup handphone ini, kita bisa klik style telepon Anda. Di menu paling bawah di tampilan layarnya ini, kemudian kita pilih bahasa. Sesuaikan aja. Bahasa langsung ke Indonesia atau bahasa lainnya silahkan. Klik berikutnya, kemudian wilayah Indonesia juga atau wilayah lainnya silahkan. Kemudian setuju, kemudian untuk connect ke jaringan WiFi kita bisa lewati dulu. Kemudian ada layanan Google, kita pilih lainnya setuju, kemudian loading lagi untuk tanggal dan waktu berikutnya. Wajah dan kata sandi bisa kita lewati dulu. Kemudian berikutnya dan untuk impor bisa kita lewati, kemudian gunakan sekarang. Dan ternyata handphone belum bisa masuk ke tampilan menu. Ada notifikasi belum masuk dengan keterangan di bawahnya. Untuk menggunakan ponsel ini, terlebih dahulu Anda harus masuk ke akun Google pemilik yang digunakan di ponsel ini saat terakhir kali di-setel ulang. Karena belum melakukannya, Anda harus menyiapkan ponsel lagi. Jadi notifikasi ini menerangkan bahwa kita harus memverifikasi akun Google yang sebelumnya terlogin di handphone ini. Oke, kita klik siapkan ponsel lagi, kemudian kembali ke halaman selamat datang. Kita akan setel ulang handphone ini, kemudian saat proses penyetelan ulang yang kedua ini akan kita konekkan ke jaringan internet. Bisa menggunakan WiFi ataupun data seluler. Coba kita klik berikutnya setelah handphone terkoneksi ke jaringan internet, kemudian pindahkan data dari kita pilih jangan salin, kemudian memeriksa pembaruan,
Dan kita tunggu sebentar. Setelah ini ada tampilan memeriksa info, kemudian kita diminta untuk konfirmasi pola kunci layar lagi. Jelas kita tidak tahu pola kunci layarnya apa karena memang kasus awal handphone ini adalah lupa pola untuk buka kunci layarnya. Di sini kita bisa pakai alternatif lain, klik menu gunakan akun Google saya, dan handphone akan dialihkan ke halaman untuk memverifikasi akun Google. Kita tunggu sebentar ya, masih loading memeriksa info. Loading ini bisa memakan waktu yang lama, jadi bisa kita percepat aja durasi loadingnya. Kemudian setelah selesai ada tampilan verifikasi akun Anda seperti ini. Di halaman ini atau di tampilan ini kita diminta untuk meloginkan akun Google yang sebelumnya sudah terlogin di handphone ini. Tetapi bagaimana jika kita akun Google-nya lupa, usernya juga lupa, maka kita harus melakukan bypass FRP. Untuk melakukan bypass tampilan verifikasi akun Anda, kita kembali lagi ke halaman atur jaringan, kemudian kita lupakan WiFi-nya, kita putuskan WiFi-nya. Buat yang menggunakan data seluler, silahkan lepas dulu kartunya. Kemudian kita setup ulang handphonenya sampai ke halaman setel wajah dan kata sandi seperti ini. Pada halaman ini, kita bisa pilih menu pengaturan di bagian bawahnya. Setelah kita klik menu pengaturan, akan muncul halaman kata sandi layar kunci. Di halaman ini kita akan mengganti kunci layarnya. Jika tadi berupa pola untuk buka kunci layarnya, sekarang kita ganti yang mudah aja, kita pilih kata sandi 4 digit. Kemudian kita buat kata sandi yang mudah, misal 1, 2, 3, 4. Kemudian kita verifikasi lagi, kita ulangi lagi, kita inputkan kata sandinya lagi, 1, 2, 3, 4. Kemudian untuk atur pertanyaan keamanan, jawab dengan jawaban yang mudah aja. Misal nama sekolah dasar, SD, nama sahabat masa kecil Anda kita tulis saja teman. Kemudian bisa kita klik selesai. Oke, sekarang kita tunggu untuk tambah wajah. Tidak usah ya, tidak perlu kita tambahkan. Kita bisa kembali dulu aja, kita akan mensetel ulang handphone ini dengan koneksi internet lagi. Buat yang menggunakan WiFi silahkan konekkan lagi ke jaringan WiFi. Buat yang pakai kartu data silahkan pasang lagi SIM card-nya. Kemudian setelah terkonek ke jaringan internet, kita klik berikutnya. Pindahkan data dari, kita pilih jangan salin, kita tunggu memeriksa pembaruan. Kemudian setelah ini ada tampilan verifikasi kata sandi. Yang tadinya berupa pola, sekarang berubah menjadi kata sandi. Tinggal kita inputkan aja kata sandi yang tadi kita buat, 1, 2, 3, 4. Kita ketikkan langsung 1, 2, 3, 4. Kemudian kita enter. Jika tadi ada tampilan verifikasi akun Anda, maka sekarang tampilan tersebut sudah tidak muncul lagi. Inti dari trik ini adalah merubah kata sandi kunci layarnya. Jika tadi berupa pola, kita tidak tahu polanya, maka kita rubah aja, kita buat kata sandi baru. Kemudian setelah kita tahu kata sandinya, kita inputkan, tampilan verifikasi akun Anda sudah tidak muncul lagi, berganti menjadi tampilan login akun Google seperti ini. Dan untuk loginnya tidak perlu kita lakukan sekarang, bisa kita lewati dulu saja. Kita setup dulu handphone ini sampai ke tampilan menu. Oke, kita lewati dan kita lanjutkan proses setupnya. Klik lewati dulu, kita tunggu sebentar, tampaknya loading. Oke, untuk akun dan sinkronasi kita lewati juga. Wajah dan kata sandi kita lewati juga. Kemudian berikutnya, kemudian untuk impor kita lewati. Dan gunakan sekarang, handphone akan langsung masuk ke tampilan menu seperti ini. Tetapi handphone ini masih memiliki kunci layar berupa sandi. Karena tadi kita merubah dari pola ke sandi 4 digit, maka kunci layarnya masih nempel di sini. Dan untuk kunci layarnya sesuai dengan yang kita buat tadi, kita membuat kata sandi 4 digit 1, 2, 3, 4. Untuk membuka kunci layarnya, tinggal kita inputkan aja kata sandi yang tadi kita buat. Oke, kita inputkan 1, 2, 3, 4, kemudian otomatis terbuka. Untuk menghilangkan kunci layarnya, kita masuk ke menu pengaturan. Kemudian kita cari wajah dan kata sandi. Kita cari dulu menunya. Oke, ini dia sudah ketemu wajah dan kata sandi, kita klik. Kemudian kunci layar kita klik, kita konfirmasikan kunci layarnya berupa kata sandi yang sudah kita buat tadi. 1, 2, 3, 4, kemudian kita ganti menjadi geser atau tidak ada. Sekarang handphone ini sudah clean semuanya. Untuk akun Google-nya sudah aman ya, tidak perlu kita verifikasi lagi, akun Google kosong. Kemudian pola kunci layarnya ataupun sandi kunci layarnya sudah hilang. Dan handphone sudah siap kita kembalikan ke user, siap kita tulis notanya.
Cukup mudah untuk menghilangkan pola pada Vivo Y71, tetapi dengan konsekuensi semua data yang ada di internal memori handphone ini akan hilang dan handphone kembali seperti baru lagi. Kita mulai dari awal lagi, login akun Google dan mendownload aplikasi yang kita perlukan. Terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher. Ingat tetap jaga harga servisan. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum, dan tentu saja mantap jiwa jadi nota.